Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, wawasan kebinekaan global, ada yang tahu nggak apa yang mau Ibu sampaikan hari ini? Wawasan kebinekaan global apa? Kebinekaan, tahu kebinekaan? Ada yang mau pendapat? Tuh, nih, kalian bisa lihat ya di depan ada burung garuda, ada tulisannya Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Nah, berarti Bhinneka itu apa? Ya, perbedaan, keberagaman. Kalau global, seluruh dunia ya. Global itu dia jadi wawasan tentang keberagaman di dunia ini, gitu ya. Nah, dunia yang berwarna, kebinekaan global dengan topik dunia yang berwarna. Hidup kalian berwarna atau tidak? Warnanya satu warna, dua warna, atau penuh warna? Nggak ada yang polos ya? Alhamdulillah. Dan di dunia itu juga seperti itu. Di dunia itu ada banyak warna. Warna apa? Ya, kalau di dunia ada ya warna budaya, negara-negaranya nggak cuma satu ya. Tidak hanya Indonesia, ada Prancis, ada Belgia, ada Amerika, dan lain sebagainya. Dan di setiap negara itu punya keberagaman, punya budaya yang berbeda. Sini sama Jepang beda apa enggak? Beda. Ya. Nah, kenapa kalau kita belajar tentang wawasan kebangsaan dan dunia yang berwarna itu tadi? Nah, diharapkan kalian itu nanti akan paham tentang keberagaman yang ada di dunia. Kita sebagai warga dunia itu beragam, tidak hanya satu warna. Dan wajib atau kita diwajibkan untuk merayakan kebinekaan. Merayakan bagaimana? Merayakan dengan toleransi, menghargai. Kita sadar bahwa kita hidup di dunia itu berdampingan. Ya, kalian di dalam kelas saja apakah dari satu kecamatan yang sama? Tidak. Satu kelas saja dari berbagai daerah, ya kan? Mungkin ada yang dari Mojolaban, ada yang dari Sukoharjo. Terus mana lagi? Ada yang beda? Atau dua itu aja? Mbak Kada dari kecamatan mana? Dari Mojolaban. Nah, kalau mulai dari diri itu apa, Bu? Ada yang tahu? Yang mulai dari diri kita sendiri. Tanyakan ke diri kita tentang pertanyaan ini. Coba, Mas siapa? Dimas. Boleh tolong dibacakan, Mas? Kan cuma baca aja, itu udah ada tulisannya di depan. Oke, ya Mas, nggak boleh dibaca aja. Apa jadinya jika semua manusia di dunia ini sama dan seragam? Seragam, kayak kalian ini seragam, berarti kan sama ya seragamnya ya? Warnanya sama, hitam semua, nggak ada yang kuning. Maksudnya seragam itu dalam hal bahasa, adat, istiadat, budaya kayak gitu. Nah, gimana jadinya kalau kita itu hanya satu bahasa? Misalnya hanya ada di dunia itu hanya ada negara Indonesia saja, semuanya pakai bahasa Indonesia saja, hanya ada satu baju adat, hanya ada satu istiadat kayak gitu, menurut kalian gimana? Kondisi di dunia ini kalau hanya satu warna saja, apakah menarik? Apakah kalian bisa membedakan? Karena sama ya. Nah, jadi kalau sama itu pasti karakteristiknya juga sama, sehingga tidak identik satu sama lain. Akan lebih menarik jika di dunia ini beragam atau berbeda-beda. Nah ini, sejak dahulu kala manusia bermigrasi dari tempat asalnya menuju tempat baru untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Di sini pun juga begitu ya. Ada yang orang tuanya merantau? Gak ada. Kebetulan semua orang tuanya bisa berkumpul ya di rumah. Nah, kebetulan orang tua ibu juga merantau ke Jakarta. Dan itu tujuannya apa?
jualan sate, ada yang dari Padang, ya kan, nggak mau makan nasi Padang kayak gitu. Nah, oke, selanjutnya ini kita mau main games ya. Gamesnya ini namanya mayoritas dan juga minoritas. Karena ini gamesnya berkelompok, jadi silahkan membentuk kelompok satu baris saja. Jadi ada 3 kelompok ini nanti. Yuk, silahkan langsung ke mencari posisi kelompoknya masing-masing. Sudah semuanya? Sudah. Ini buka-bukaan kertas biar hidup kalian lebih berwarna ya, karena ini sudah beda warna ya. Oke. Bawa bolpen semuanya? Bawa. Itu nanti kertasnya dibagikan satu-satu ke temennya. Setelah itu nanti akan ada 2 pilihan jawaban. Silakan kalian pilih A atau B. Salah satu ya. Kenapa ya Mbak bawa kan? Ya, udah ya, udah siap semuanya? Oke, perhatikan baik-baik ya nanti pertanyaan sama pilihan jawabannya. Setelah nanti kalian pilih dalam hati langsung dituliskan. Setelah itu saya aba-aba teriakan jawaban kalian, ya. Yang pertama ini, tim tidur yang mana? A. Lampu nyala atau mati?
hati kalian. Jadi jangan takut kalau beda, apalagi itu juga bukan teori kan. Pilih kopi atau susu ya, kalau kalian sukanya susu ya pilih susu. Jangan ikut-ikut teman karena takut aku nanti takut dicoretin. Jadinya milih yang sama kayak temennya. Mungkin ini tadi, kelompok ini tadi jawabannya sama terus biar gak dicoretin. Berarti gak sehati ya. Terus tadi kalau ada yang beda, temennya melakukan diskriminasi nggak? Gimana? Yang melakukan diskriminasi kamu diapain? Enggak. Paham diskriminasi nggak? Jadi misalnya ada yang beda sendiri dikucilkan, nggak dianggap kayak gitu. Nggak ada kan? Nah, karena ya karena berhubung kalian ini tadi tidak ada yang takut ya dengan pilihannya sendiri, kalian udah mantap dengan pilihan selera kalian. Jadinya misalnya untuk mereka yang takut memilih hal yang berbeda dari permainan ini tadi, kira-kira apa yang harus dibuat biar nggak takut? Sistemnya dari permainan ini tadi biar aku nggak takut buat jawab yang beda itu apa yang harus dibuat? Mindsetnya, terus apa lagi? Mindsetnya yang gimana? Jangan takut. Terus percaya diri dengan jawabannya ya, yakin kalau jawaban kamu benar. Terus selain itu, kalian takut dihukum ini tadi nggak? Takut kena coretan? Oh enggak. Malah dapat make up gratis ya. Oke, jadi intinya itu tadi ya, jangan takut, terutama kalau pas ujian juga. Jadi diterapkan bukan hanya di sini ya. Nanti kalau kalian ujian atau untuk memilih misalnya pilihan masuk ke nanti mau kerja atau aku mau lanjut ke kuliah, jangan ikut-ikutan teman. Kalian harus punya tujuan hidup sendiri. Jadi aku mau kuliah aja karena teman-temanku pada kuliah. Nah, padahal misalnya kalian sudah punya rencana untuk membuka usaha kayak gitu, ya udah dilanjutkan aja. Yang penting kalian punya tujuan, punya target, ya. Nah, kalau ini dunia sedang tidak baik-baik saja. Maksudnya gimana? Gerakan Hindu ekstrim anti-Islam meningkat di India. Diskriminasi serupa juga terjadi di belahan bumi lainnya dengan beban dan pelaku yang beragam. Nah, jadi ini salah satu contoh kasus adanya diskriminasi tentang agama. Kalau di sini aman ya? Ya, jadi kalian nanti mungkin di sini masih satu, apakah ada yang beragama non-muslim? Tidak, kebetulan sama ya. Nanti setelah ini mungkin kalian akan mendapatkan teman yang beda agama yang lain ya. Di Indonesia misalnya temannya agamanya Kristen, Hindu atau yang lainnya. Nah, jangan sampai ada diskriminasi atau membeda-bedakan. Aku maunya kelompok sama yang agamanya satu agama sama aku aja. Temenan maunya main sama yang seagama aja, kayak gitu. Nah, ini loh, grafik ini menunjukkan peningkatan. Ini di negara sana, Eropa sama Amerika Utara, yang tinggi peningkatan diskriminasi, grafik insiden ekstremisme. Semakin dari tahun 2002 sampai 2017 dan terlihat di 2017 itu sangat tinggi, jadi semakin meningkat. Semoga di sini, terutama di sini, tidak terjadi seperti itu ya. Kayaknya ada video satu lagi yang mengisahkan persahabatan Ijul dan juga Ijal. Kalian simak videonya ya. Bang Ijul dan Ijal di sekolahnya mereka terkenal sebagai siswa cerdas berprestasi. Bedanya, Ijul lebih suka bergaul hanya dengan orang yang sama dengannya. Sementara Ijal pergaulannya luas dengan teman yang beragam. Ijul lebih suka berkumpul dengan orang dari suku yang sama karena bahasa dan budayanya juga beda, jadi gak ribet. Sementara teman Ijal beragam suku bangsanya.
Meski kadang ada salah paham bahasa dan budaya, tapi Ijal bisa mengambil pelajaran darinya. Ijul tak mau berteman dengan beda agama karena punya banyak prasangka. Kalau Ijal berteman dengan orang dari beragam agama, dari sana Ijal jadi belajar menghargai sambil tetap meyakini agama sendiri. Urusan hobi, Ijul cuma asik dengan komunitasnya sendiri. Kalau Ijal senang kolaborasi, berbagi komunitas dia ikuti. Saat kuliah, Ijul tak kemana-mana, sementara Ijal mendapat kesempatan pertukaran mahasiswa ke berbagai negara. Dengan lingkungan yang terbatas, Ijul nggak mudah menemukan pekerjaan yang pas. Sementara Ijal punya network yang luas, sehingga tak sulit menemukan pekerjaan yang sesuai passionnya. Saat reuni, Ijul dan Ijal bertemu kembali. Dua orang sahabat yang dulu sama-sama siswa berprestasi, kini sudah jadi dua pribadi yang berbeda. Saat ngobrol, Ijul cenderung berpikir sempit, sementara Ijal terlihat berwawasan luas dan terbuka. Pembicaraan Ijul lebih banyak keraguan dan penghakiman, sementara Ijal penuh keyakinan dan penghargaan. Dari cerita tadi, kira-kira kamu termasuk tipe Ijul atau Ijal? Dari survei PISJEN, ternyata pelajar lebih cenderung bergaul dengan kelompok yang memiliki kesamaan. Ini tidak salah, karena itu memang lebih nyaman. Tapi kalau kamu mau sukses, berwawasan luas, cobalah keluar dari zona nyaman. Pengalaman luas tentang perbedaan dan keragaman menentukan tingkat literasi antar budaya atau intercultural literasi. Literasi ini jadi satu faktor penting yang menentukan kecerdasan yang disebut EID. Meski Ijal dan Ijul sama-sama berprestasi secara akademik, tapi yang membedakan nasib mereka adalah Ijal punya kecerdasan antar budaya yang lebih tinggi dari Ijul. Jadi, kalau kamu mau sukses, gak cukup dengan cerdas akademik, tapi kamu harus berani bersikap terbuka, bergaul dengan orang yang berbeda. Dengan begitu, kamu layak menjadi warga dunia. Nah, kalian termasuk ya Kuliah Ijal atau yang Ijul? kuliah umum. Semua mahasiswa memilih Pak. Yang mana? Termasuk yang Ijal atau Ijul? Lupa. Ijal. Ijal yang seperti apa? Yang berwawasan luas. Terus apakah dia hanya mau berteman dengan yang mungkin seagama sama dia atau sehobi sama dia saja? Kalau itu ya Ijul. Kenapa mau seperti Ijal? Biar tambah wawasan aja. Jadi perbedaan keberagaman itu juga bisa menguntungkan bagi kita ya. Jadi kalian jangan hanya bergaul dengan yang satu circle itu sama. Mungkin ya boleh, misalnya kalian punya komunitas, punya hobi yang sama, tapi di luar itu kalian juga harus bergaul dengan orang yang memiliki keberagaman yang lain. Misalnya dari daerah lain, misalnya dia punya hobi yang lain. Jadi kita bisa saling sharing biar menambah wawasan kita. Begitu ya. Mungkin nanti kalau kalian melanjutkan kerja
Ini misalnya ya, kalian mau mengaplikasikan misalnya saat P5 atau mungkin ada kegiatan belajar makanan. Kalian membuat makanan yang unik, yang beda dari yang lain. Misalnya kalian memanfaatkan lidah buaya di lingkungan kalian. Tahu kan kalau lidah buaya? Setahu kalian lidah buaya bisa dibuat apa? Belum pernah ya? Lidah buaya itu jenis-jenis tertentu bisa dibuat minuman. Mungkin kalian bisa buat variasi minuman dari lidah buaya. Biasanya kan kalau ada bazar makanan campurannya jelly ya, gel. Nah itu bisa kalian pakai lidah buaya. Itu sesuatu yang kreatif, berbeda dari yang lain kan, berbeda dari yang biasanya. Terus itu juga termasuk bentuk critical thinking atau berpikir kritis. Kalian bisa memanfaatkan sesuatu yang awalnya hanya ditanam sebagai tanaman hias di rumah, tapi bisa dimanfaatkan untuk dibuat wirausaha, bisnis. Mungkin kalian bisa kreatif dalam hal kemasannya, mungkin namanya juga kreatif yang bisa membuat orang lain penasaran. Kok ada minuman lidah buaya? Rasanya seperti apa? Komunikasi, public speaking, atau bagaimana kalian menginformasikan hal tersebut ke orang lain. Misalnya mempromosikan kalau di sini di saat kegiatan misalnya P5 kayak gitu, kalian bisa mempromosikan ke teman, terus ke staf, ke bapak ibu guru, biar mereka tertarik untuk membeli produk kalian. Selanjutnya collaboration. Collaboration itu sebuah kerja kelompok. Mungkin kalian rekrut mengajak teman-teman yang bisa mendesain kemasannya, membuat pamflet promosi untuk produknya kayak gitu. Atau mungkin teman-teman yang bisa bikin konten suka TikTok, nah bikin promosi untuk di media sosialnya kayak gitu. Contoh itu hanya contoh ya, contoh promosinya, tapi bisa nanti kalian terapkan ketika di kehidupan sehari-hari kalian, di pembelajaran maupun di lingkungan di luar sekolah. Paham? Ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah cukup? Next. Nah, sepertinya ini yang terakhir ya. Yuk, kita identifikasi barang atau aksesoris apa saja yang ada di badan kita. Pakai nggak? Pakai ya, pasti terutama ya perempuan. Yang kita gunakan untuk bekerja atau beraktivitas. Kalau sekarang untuk sekolah, seperti ponsel, kendaraan, laptop, baju, dan lain-lain. Apakah semua produk itu dari dalam negeri? Dari Indonesia? Atau dari luar negeri? Nah, sekarang kalian tuliskan. Itu sticky note-nya masih bisa dibagikan lagi, dikasih nama, nanti ditempelkan. Jadi yang bagian buat nulis yang depannya ya, bagian depan ya, yang bisa buat nempel, nah itu. Kalian tuliskan, misalnya ada produk yang kalian pakai, termasuk sepeda motor, HP, kayak gitu, sepatu mungkin, atau aksesoris yang lainnya, itu produksi dari negara mana? Kalau nggak hafal bisa dicari, kan bawa ponsel kan, ponselnya merek apa, itu dari negara mana? Ya sudah ya, kalau sudah bisa ditempelkan di sini. Ya, tempelkan deh. Jadi ini ponsel itu berasal dari Tiongkok atau Chinese. Kemudian ada pulpen berasal dari Tiongkok dan Chinese. Kemudian ada jilbab Vanessa berasal dari Indonesia. Terima kasih. Jadi ini punya siapa ya? Tadi belum dikasih nama.
ponselnya dari Tiongkok, bolpennya juga jauh sekali dari Tiongkok, belinya juga ke Tiongkok. Jilbabnya dari Indonesia. Dan beberapa yang saya baca ini juga rata-rata tidak ada yang semuanya produk Indonesia ya. Ada yang buatan Cina, Jepang, yang rata-rata Cina, Jepang, sama Indonesia. Jadi dalam satu hari saja kalian menggunakan produk tidak murni dari Indonesia saja. Nah, itu menunjukkan bahwa kita memang bagian dari warga dunia. Yang dimaksudkan adalah kebinekaan global. Aksesoris barang yang kita pakai tidak hanya dari produk Indonesia. Sehingga kita sebagai bagian dari warga dunia juga harus saling menghargai, saling toleransi, dan menyadari adanya perbedaan untuk hidup berdampingan yang damai. Begitu ya. Dalam lingkup kecil juga di kelas, di sekolah, kalian berasal dari berbagai daerah, dari berbagai kecamatan, mungkin beda kabupaten, beda desa ya, punya karakter masing-masing. Perbedaan itu harus melengkapi, jangan sampai ada atau terjadi diskriminasi karena kamu beda sendiri. Gak apa-apa, berbeda itu baik. Paham ya? Sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Oke, mungkin itu saja cukup yang bisa saya sampaikan pada pembelajaran hari ini. Bisa dirapikan, dan setelah ini nanti pembelajaran siapa? Oke, nanti dilanjutkan pembelajaran BK, porsinya dikembalikan, dirapikan kembali ya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan ketika menyampaikan pembelajaran pada hari ini. Terima kasih, kita bertemu kembali besok ya, insya Allah. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.